Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monika Sabatini Dola Saribu, Prodi Farmasi dari mahasiswa Institut Kesehatan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembuatan sirup berskala industri. Definisi sirup adalah sediaan cair berupa larutan yang mengandung gula, sakarosa kecuali nyatakan lain. Kadar gula tidak boleh kurang dari 64% dan tidak boleh lebih dari 66%. Larutan oral mengandung sukrosa atau gula cair kadar tinggi. Komponen sirup, pertama gula, biasanya sukrosa, pengganti manis dan kental, sorbitol, gliserin, propylenilon, kadar 60-80%. Rasa manis kental lebih stabil daripada larutan gula encer untuk media pertumbuhan mikroorganisme. 2. Pengawet antimikroba, asam benzoat, natrium benzoat, campuran metilpropil butil paraben. Metilparaben tidak boleh terlalu banyak karena akan berakibat toksis. 3. Pemberi rasa, flavoring agent, minyak jeruk, vanili. 4. Pemberi warna untuk daya tarik tambahan, syaratnya larut dalam air, tidak bereaksi dengan komponen lain, tujuannya sebagai daya pengikat, contohnya warna hijau rasa permen, warna coklat rasa coklat, warna merah rasa stroberi, warna kuning rasa jeruk, warna ungu rasa anggur. Macam sirup, pertama sirup simplex, terdiri 85% sukrosa dalam air, larutan sukrosa hampir jenuh dalam air, mengandung 66% gula dalam larutan, metilparaben 0,25%, sirup obat, mengandung suatu atau lebih jenis obat, sirup pewangi, tidak mengandung obat tetapi mengandung zat pewangi untuk menutupi rasa yang tidak enak. Pembuatan sirup, pertama, larutkan bahan dengan bantuan panas, kedua, larutkan bahan dengan pengadukan tanpa bantuan panas, ditambah sukrosa pada cairan obat, keempat, perlokasi menyari bahan obat dari Simplicia. Contoh pembuatan sirup menurut Farmakopeia Indonesia edisi 3. Buat cairan untuk sirup dalam pemanasan, ditambah gula, dilarut kemudian ditambahkan air mendidih sampai secukupnya sampai bobot yang dikehendaki, kemudian buang busa yang ada, serkai larutkan gula encer baik untuk media pertumbuhan mikroba, kental, larutkan gula lewat jenuh, mudah mengkristal. Reaksi tersebut inversi kombinasi ion dua molekul monosakarida disebut gula invert. Inversi kemanisan berubah warna sirup menjadi gelap. Jika panas berlebih terbentuk karamel yang berwarna kuning coklat. Sirup yang dibuat dengan pemanasan, sirup akasia, sirup coklat yang dibuat dengan pengadukan, sirup sulfat, larutan yang dibuat dengan bantuan panas perlu cepat, komponen tidak boleh rusak oleh panas, pengurangan panas harus hati-hati. Umumnya sirup dibuat dengan pemanasan baru gula larutkan, tetapi tidak boleh pemanasan terlalu tinggi, harus diturunkan agar tidak terjadi peristiwa inversi. Penggunaan lainnya, istilahnya sirup juga digunakan untuk sediaan cair yang dibuat dengan pengental dan pemanis, termasuk untuk suspensi oral. Beberapa larutan oral tidak terkandung gula, melainkan mengandung bahan pemanis buatan seperti sorbitol, aspartum, dan bahan pengental seperti gum selulosa. Larutan kental dengan pengisi manis buatan seperti tidak mengandung gula yang dibuat pemberian untuk pasien diabetes. Alur pembuatan sirup, penimbangan, pencampuran, penyaringan, pengisian dan penutupan botol, labeling, pengemasan, lalu gudang obat jadi. Evaluasi skala industri. 1. Studi freeze, sirup yang dipromulgasikan untuk studi baku cair dengan ekspansi secara bergantian pada suhu 4 derajat sampai 40 derajat Celcius. Uji stabilitas fisik. 2. Uji stabilitas kimia. Keempat, bobot jenis. Kelima, viskositas. Keenam, volume terpindahkan. Contoh perhitungan mencari volume pengawet yang diperlukan: bahan nomor 5 ml, bahan padat lain 3 ml, gliserin 15 ml, sukrosa 25 gram, etanol 95%, secukupnya, aqueous 100 ml. Perhitungannya: surplus simplex, bobot simplex 1,3 gram, bobot sukros 85 gram, bobot air dikurangi 131 dikurang 85 menjadi 46,1 ml. Jumlah sirup 100 ml, maka volume sukrosa
Sehingga dari formula volume air skorokrsa menjadi 13,5 mili air, 85 gram sukur mengawetkan 53,9 mili, obat dan bahan lain 8 mili, kreasil mengawetkan air sebanyak 15 mili. Sisa volume air yang harus diawetkan 32,865 mili, diketahuinya 18% volume per volume, maka sisa air merupakan 32,65, sehingga jika volume digunakan alkohol 90% diperlukan 5,58 mili alkohol. Sekian presentasi saya dan terima kasih.